Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat KBIH Aisyah Kebumen yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kali ini kami dari tim berkesempatan untuk bersama dengan salah satu pembimbing KBIH Aisyah Kebumen, yaitu beliau Ustadz Joko Purnomo ya. Joko Purnomo. Dan selain sebagai pembimbing dari KBIH Aisyah Kebumen atau tepatnya KBIHU Aisyah Kebumen, beliau juga mengelola usaha umroh, agensi umroh atau umroh ya, umroh, yaitu di Smart Umroh, dan salah satunya juga membantu di Safar Berkah. Jadi kalau misal terkait dengan pengalaman di Arab Saudi khususnya, saya kira sudah tidak lagi diragukan dari beliau. Kemudian selain umroh, beliau juga alhamdulillah sudah melaksanakan menunaikan ibadah haji dua kali ini. Iya, 3 kali ini. Nah, insya Allah 3 kali ini, dan 3 kali ini karena alhamdulillah di tahun 2023 ini beliau juga alhamdulillah menjadi petugas, menjadi salah satu tim TPHD Kabupaten Kebumen. Terpilih menjadi salah satu tim TPHD. TPHD itu kepanjangannya apa, Pak? Tim Pemandu Haji. Tim Pemandu Haji daerah Kabupaten Kebumen. Alhamdulillah, dan sebelumnya mungkin dari kami tim media KBIHU Aisyah Kebumen mengucapkan selamat atas tugasnya, dan semoga bisa amanah melaksanakan tugasnya dengan baik. Amin. Sekedar pendahuluan demikian. Kemudian yang selanjutnya, jadi begini, saya panggil Ustadz Haji, Ustadz Joko. Jadi di antara beberapa hal yang mungkin menjadi kerisauan bagi calon jamaah haji ataupun umroh, mungkin spesifiknya karena ini kan mendekati umroh ya. Haji. Baru kemarin baru beberapa minggu kemarin kalau tidak salah, Ustadz Joko juga selesai melaksanakan umroh ya. Iya, tanggal 16 kemarin baru pulang ya. Tanggal 16 baru pulang ke tanah air. Untuk keadaan di sana saat kemarin gimana itu sekilas, Pak Joko? Ustadz Joko, maaf. Iya, terima kasih. Untuk situasi dan kondisi di Saudi ya, kebetulan karena insya Allah tanggal 1 besok juga saya juga berangkat untuk mendampingi jamaah haji di kloter 28. Itu secara umum kalau bulan-bulan kayak gini sampai dengan akhir September itu masih panas ya. Panas di musim haji. Kemarin saja untuk bulan Mei sudah sampai 45 derajat untuk bulan Mei ya. Sekarang nanti mendekati musim haji ini sudah bisa sampai 46, 47, bahkan sampai 51. Pernah sampai 53. Jadi tentunya ini kondisi yang memang harus dipersiapkan untuk para jamaah haji, karena ini mendekati pemberangkatan haji, dan untuk kloter pertama sudah diberangkatkan ya kemarin tanggal 24 ya. Kalau dari Kebumen itu besok mulai tanggal 1, tanggal 2 ada 4 kloter. Iya, saya dengar juga permasalahan yang mungkin sudah diprediksi dari awal dari petugas haji Indonesia itu sudah mulai ini untuk yang kloter-kloter kemarin sudah sampai di Saudi sana. Ya. Langsung saja Ustadz Joko, jadi begini terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Ketika kita hendak melaksanakan ibadah haji, di antara hal yang mungkin itu menjadi kayak pemikiran dari sebagian jamaah, bahkan mungkin beberapa sampai tingkat kegelisahan beberapa jamaah itu ada ini terkait dengan kayak penggunaan WhatsApp atau mungkin jaringan itu, Pak Joko ya. Jadi kalau kita tahu kayak di Saudi itu kan kalau operator seluler itu ada, yang setahu saya itu ada 3 diantaranya, ada Mobileye, ada Zain, kemudian ada STC ya. Nah, kemudian terkait dengan penggunaan data di internet itu kan ada beberapa cara ya, selain menggunakan kartu perdana lokal sana, itu kan ada cara lainnya ya. Betul. Di antara cara lainnya kita bisa tetap menggunakan perdana kita dengan mengaktifkan fitur roaming ya. Iya. Kalau komentar Ustadz Joko sendiri gimana terkait dengan itu, dengan penggunaan data atau kebutuhan untuk data koneksi internet di sana? Saya kira gini Mas Iqbal, untuk penggunaan data internet ini kalau kita biasa komunikasi dengan WhatsApp atau mungkin kita buka fitur-fitur internet yang lain ya, ini sangat penting ya, karena apalagi untuk jamaah ini sangat membantu untuk komunikasi setiap saat dengan keluarga, dengan teman-temannya, atau
semuanya bisa, sinyal juga di sana bagus. Cuma memang kita harus memprogram dari awal, dari sini sudah kita siapkan kita mau pakai provider apa nih kayak gitu. Nah sesuai dengan tarifnya ya. Contoh umpamanya kalau Telkomsel itu sampai 880.000 untuk 45 hari. Kalau untuk internet biasa, kalau kombonya untuk bisa telepon dan SMS itu bisa sampai 1 juta lebih. Belum untuk XL, M3, Mentari dan sebagainya. Itu semua ada keunggulannya dan ada kelemahannya masing-masing. Tapi itu sangat penting. Jadi Mas Iqbal untuk penggunaan internet memang semua jamaah kalau yang memang sudah biasa di sini menggunakan internet, WA atau buka Facebook atau yang lainnya, nah ini sangat penting ya untuk digunakan. Tapi terkait dengan cara ya, dengan teknik untuk penggunaan itu, tadi kan saya menyebutkan ada 2 cara ya. Cara yang pertama adalah menggunakan jaringan operator sana ya, yang 3 tadi yang terkenal tadi. Kemudian cara yang kedua adalah dengan mengaktifkan fitur roaming. Ada tidak cara lain selain 2 cara itu agar kita bisa menggunakan paket data di Saudi sana? Betul, ada. Itu kalau kita tidak memakai dari sini atau membeli kartu perdana di sana, ya, itu kita bisa pakai WiFi hotel. Oh ya, pakai WiFi hotel. Pakai WiFi hotel. Ya, Oke, setiap hotel ya. sekarang, sekarang. Tapi itu lancar nggak itu, Ustaz Joko? Untuk WA, insya Allah lancar. Ya, semua hotel ada fasilitas WiFi beserta passwordnya. Ada ini nggak? Kayak Saudi itu kan termasuk apa ya, dari sistem penyelenggaraan hal seperti itu kan mungkin sedikit ketat ya. Betul. Iya, ada kayak misalkan untuk video call atau apa itu. Betul, bisa nggak itu? Jadi kalau untuk hanya sekedar komunikasi lewat chatting WhatsApp, itu oke lah. Tapi kalau untuk video call biasanya ini WiFi ya? Iya, WiFi yang di hotel itu, maupun di bis itu kalau untuk video call itu ada gangguan. Jadi kadang nggak muncul gambar dan sebagainya. Berbeda ketika kita memakai paketan yang dari rumah atau kita beli di sana. Ya. Beli di sana pun pengalaman saya kemarin itu beli sana kadang gangguan untuk kita video call. Untuk video call. Tapi kalau untuk ngirim gambar, untuk komunikasi chatting itu nggak masalah. Nggak masalah. Tapi kalau untuk video call dengan memakai provider di sana atau dengan fasilitas WiFi itu nggak bisa muncul gambar. Nah itu ada kendalanya di situ. Tapi kalau chatting, komunikasi, ngirim foto dan sebagainya masih bisa. Masih bisa ya. Terus kalau misal sekarang kita ngomong tentang cara yang pertama lah ya, menggunakan provider sana ya. Dari 3 provider yang tadi saya sebutkan, ada Mobileye, kemudian ada Zain, kemudian ada STC. Itu Ustaz Joko pernah menggunakan 3-tiganya belum? Saya pernah 3-tiganya dan saya kira nggak ada gangguan ya. Kalau dibandingkan misalkan dari 3 provider tadi yang paling lancar itu yang paling lancar kalau menurut saya Mobileye ya. Mobileye. Mobileye itu bagus, terus lebih murah. Jadi kalau paketan di sana taruh hanya 5 giga itu hanya 35 real lah ya. 35 real ya, kurs sekarang tinggal 100 berapa kan, 3 kali 4 taruh kan begitu ya. Nah, ya itu daripada membawa 5 giga itu kalau hanya sekedar komunikasi WA itu 1 bulan cukup. 1 bulan cukup. Itu kalau memang tidak market dari sini. Cuma syaratnya memang untuk membeli kartu perdana di sana itu kan harus pakai paspor. Ya, nomor paspor dimasukkan, nanti ada sidik jari dan sebagainya. Itu gampang, sebenarnya gampang, nggak masalah. Untuk mendapatkan kayak kartu perdananya itu susah nggak kalau misalkan kita ke sana itu? Enggak sih, sebenarnya kalau biasanya apa mungkin di bandara itu langsung ada ini? Bandara ada begitu kita keluar dari pemeriksaan, keluar dari koper menuju base itu di bandara banyak yang menawarkan juga. Ada juga nanti di komplek-komplek hotel. Jadi ditawarkan gitu ya? Iya, ditawarkan. Jadi kita nggak perlu nyari gitu? Nggak perlu nyari, itu sudah ada konter-konternya itu. Kelewatan kita jalan keluar. Nah, biasanya kalau musim haji rame. Kalau musim umroh memang tidak terlalu ya. Kalau musim haji itu di bandara kedatangan itu banyak beberapa konter yang melayani untuk itu. Silahkan. Dan itu rata-rata sudah terisi kuota itu. Betul, sudah terisi kuota. Ini cuman kadang masyarakat kita kan jaga-jaganya sangat jadi mereka senang prepare-nya itu dari sebelum berangkat gitu. Saya sendiri ya kadang kalau pas kehabisan juga beli di sana, kadang ya saya market
dari sini. Terus kayak gitu. untuk beli paketannya, semisal apa namanya kita kehabisan di sana itu susah atau tidak? Kalau di Indonesia kan kita katakanlah tinggal ke counter sebelah itu Iya, kan, iya. itu kan mudah. Kalau di sana itu untuk mendapatkan itu susah apa enggak sih? Enggak sih, ya pokoknya tinggal datang ke counter-counter itu. Counter-counter itu. Ya, counter-counter itu. Seberapa banyak counter kalau misalkan kita pas di hotel di Madinah atau di Mekah itu? Ya, sebenarnya di beberapa komplek hotel, makanya Ada itu ya? Ada. Biasanya kalau musim haji itu nanti ada meja-meja kecil, mereka melayani untuk pembelian kartu perdana. Nanti sudah plus diisi kuotanya, Mas Iqbal. Oh, sudah plus ya? Iya, sudah diisi kuotanya. Terus untuk komunikasi, mungkin kita kan nggak bisa bahasa Arab, bahasa Inggris ya. itu gimana itu? Ya, kasarnya gini, kita bodoh saja lah ya, bodoh saja, saja, ya. tunjukkan HP, saya mau isi pulsa pakai bahasa Indonesia atau sedikit bahasa Inggris, paket internet kayak Paket gitu. internet. Kita tunjukkan nomor HP kita tunjukkan paspor kita, nomor paspor kan bisa di save di HP ya, di foto ya nanti. Iya. Jadi para jamaah nanti ketika sudah terima paspor mohon untuk difoto ya. Jadi kita bisa nyimpen nomor paspor kita. Sewaktu-waktu kita butuh, kita sudah tahu. Karena begitu turun di bandara naik bis, paspor kan dikumpulkan oleh pengelola di sana. Oleh pengelola. Ya, oleh muasasah. Itu mereka kumpulkan dan kita nggak bisa pegang paspor sampai kita mau pulang lagi. Nah, maka untuk jaga-jaga semua jamaah nanti begitu terima paspor tolong di foto ya? Yang ada fotonya sama ada nomornya. Oke. Gitu. Itu terkait dengan opsi yang pertama ya, cara yang pertama untuk menggunakan provider di Saudi sana ya. Nah, sekarang kalau cara yang kedua, memang cara yang kedua ini lebih kalau dibandingkan dengan cara yang pertama, cara yang kedua yaitu dengan mengaktifkan fitur roaming itu mudahnya kita tidak perlu bongkar pasang kartu ya. Betul. Cuma kalau misalkan perbandingannya, sebenarnya pernah nggak menggunakan opsi yang kedua ini ketika ke Saudi sana, Ustadz? Opsi yang kedua pakai dari sini ya? Iya, yang roaming, mengaktifkan fitur roaming. Iya, ya biasanya pernah. Saya kalau umroh itu pakainya fitur roaming. Oh, berarti nggak ini ya? Nggak pernah beli di sana. Dulu waktu haji memang saya pernah kehabisan dan waktu itu belum pakai kartu Halo waktu itu saya. Iya. Jadi saya beli kartu perdana di sana. Okay. Tapi kalau kita hidupin fitur roaming dari sini ya, kita isi pulsa sesuai dengan kebutuhan. Untuk haji taruh umpamanya tergantung providernya ya, diisi sesuai dengan itu. Habis itu kalau sudah terisi kita paket saja. Paket terus nanti begitu sampai di sana roamingnya langsung, kita hidupin, bisa langsung hidup atau di roaming ketika mau terbang. Tapi kalau misal kita ngomong tentang kenyamanan penggunaan ya, fitur roaming dibandingkan dengan penggunaan provider Saudi, itu apakah semua lancar atau mungkin fitur roaming banyak kendala atau gimana? Ya, setahu saya selama yang saya pakai lebih nyaman pakai fitur roaming. Oh, berarti kalau misal pertanyaannya lebih lebih suka yang mana? Kalau Ustadz lebih suka yang ini ya? Iya, saya lebih suka yang walaupun terhitung mahal. Lebih mahal ya? Lebih mahal, tapi kita lebih sudah siap dari sebelum keberangkatan. Dan untuk komunikasi kelancaran dan sebagainya memang enak pakai fitur roaming karena kita kalau pengen video call itu sudah nggak ada kendala. Tapi kalau pakai provider sana kadang yang kemarin-kemarin ya nggak tahu besok untuk pelayanan ke depan itu ada kendala ketika kita mau video call kayak gitu. Iya. Itu terkait dengan fitur roaming ya, dan mengaktifkan fitur roaming juga sebenarnya mudah itu ya. Sangat mudah. Sangat mudah. Jangan khawatir lamanya nanti bisa para jamaah sampai sana ada kesulitan kan bisa saling tanya-tanya teman-temannya. Terus selain yang tadi Ustadz sebutkan tadi kan, kalau boleh saya simpulkan kayak Ustadz itu kan cenderung menyukai opsi yang kedua ya, fitur roaming. Ada nggak sih nilai atau mungkin kelebihan-kelebihan lain ketika menggunakan cara roaming? Saya kira semua yang fasilitas yang ada di sini kita bisa pakai, di sana bisa kita pakai dengan fitur roaming itu. Nggak ada kendala apapun, nggak ada perbedaan apapun. Kita mau buka YouTube, buka Instagram, buka internet, kebutuhan kita apa saja. Yang Ustadz sukai, kenapa kayak lebih prefer ke opsi yang kedua itu selain yang tadi udah disebutkan? Kalau fitur roaming itu
dikasih? Langsung ya. dikasih. Oke. Iya, dikasih dari nanti dapat kunci hotel. Biasanya itu kita dapat di situ ada wifi hotel namanya apa sama password. Atau kalau nggak ada, tanya ke resepsionis. Ada wifi gitu, ada, terus minta password. Biasanya dikasih. Kalau nggak ditunjukin, diisikan di HP kita sama mereka. Oke, demikian semoga membantu bagi para calon jamaah yang mungkin saat ini lagi mikir ini mau beli apa itu. Iya. Dan kalau nggak salah juga di embarkasi ya, di asrama haji ya, itu juga ada yang menawarkan kartu-kartu sana ya Ustadz ya? Iya, betul. Ada di embarkasi sebelum keberangkatan. Iya. Itu ada yang menawarkan bukan kartu sana, tapi paketan-paketan dari sini. Tapi paketan itu ketika misalkan beli katakanlah di Donohudan lah ya, di asrama haji, itu kan otomatis langsung dibongkar ya. Iya. Semisal kita minta bantuan kepada penjualnya untuk memasangkan, kan otomatis langsung dibongkar. Berarti pada saat itu kita saat dibongkar itu sampai ke penerbangan kita ini ya, kita nggak bisa komunikasi. Iya, betul. Oh, iya. Atau mungkin kita belinya dipaketin di situ Mas. Jadi nomornya tetap nomor kita. Minta dipaketin kalau mau dari rumah kita belum prepare untuk pengaktifan. Enggak, nomor kita, nomor provider Indonesia itu maksudnya? Iya, nomor itu aja. Kalau di bandara di embarkasi kita tinggal isi aja, nggak perlu ke Grapari, ke gerai-gerai itu nggak perlu. Kalau di bandara ada juga fasilitas kayak gitu. Tapi kadang kan jamaah itu lebih suka prepare dari rumah. Dari rumah ya? Iya, sudah siap semuanya kayak gitu. Nanti begitu kita terbang tanggal 1 umpamanya ya, tanggal 2 sudah mendarat. Tanggal 2 itu sudah diatur dari sini, sudah langsung aktif. Oke, demikian kira-kira sekilas obrolan tentang penggunaan data di Saudi sana. Jadi kalau boleh saya simpulkan, tidak perlu risau, tidak perlu bingung lah ya. Ada beberapa opsi untuk penggunaan data di sana untuk komunikasi ke tanah air umpamanya seperti itu. Yang pertama tadi adalah menggunakan provider sana, kita bisa pilih Mobileye, Zain ataupun STC. Kemudian opsi yang kedua adalah dengan mengaktifkan fitur roaming. Dengan mengaktifkan fitur roaming, di antara kelebihannya atau enaknya itu adalah yang pertama, kita tidak perlu bongkar pasang kartu. Kemudian memang untuk harga lebih mahal ya. Betul, lebih mahal. Kemudian enaknya yang kedua, menurut Ustadz Joko juga lebih tidak ada kendala kalau boleh saya simpulkan begitu ya. Oke, demikian tadi yang tentang ini ya Ustadz Joko. Sekarang kerisauan mungkin yang jadi pemikiran berikutnya bagi calon jamaah haji ya. Jadi ketika kalau boleh saya perhatikan, ketika kita hendak menunaikan atau membayar dam lah ya, itu kan ada beberapa opsi ya. Betul. Kayak KBIH Aisyah sendiri kalau boleh saya perhatikan juga jamaahnya itu nggak satu pilihan lah katakanlah seperti itu. Ada yang lebih suka bayar lewat bank, ya kan? Iya, betul. Nah, kemudian ada yang enggak, saya ini beli hewan sendiri ya. Ada yang seperti itu. Kalau boleh ini ada nggak sih, atau mungkin selain dua opsi itu ada nggak sih cara lain untuk yang pembayaran dam? Ya, jadi pembayaran istilahnya dam benar ya, dam ya? Dam tamato ya. Jadi karena haji kita itu kan hajinya haji tamato ya, yang memang mengharuskan harus itu menyembelih kambing ya, harus dendanya karena haji tamato itu harus ada itunya, harus ada dendanya karena pakai haji tamato, berbeda dengan haji ifrad ya. Karena kita dari Indonesia itu rata-rata tamato karena memang menunggunya lama, dan itu ada kebebasan setelah kita umroh yang pertama, menunggunya masih lama. Nah itu kita rata-rata semuanya pakai tamato. Nah tamato itu konsekuensinya ada dam, ada dendanya. Nah ada dendanya. Yang solusi yang pertama sebenarnya yang sudah kita lakukan dari KBIH Aisyah itu mengumpulkan biaya damnya itu. Jadi damnya, ya. Begitu sampai sana nanti semua orang berapa yang akan ikut di penyembelihan dam, siapa saja didata, dikumpulkan, nanti kita ke pasar. Jika begitu artinya KBIH Aisyah tidak memaksa jamaahnya untuk memilih cara itu ya. Betul. Kalau misalkan kayak jamaah memilih saya mending lewat bank saja, itu juga dipersilahkan. Dipersilahkan, gitu. Dipersilahkan. Memang ada beberapa dulu itu pakai bank, cuma ada nilai plus dan minusnya ya. Kalau yang lewat KBIH
Aisyah dikumpulkan oleh kami, terus nanti dibelikan ke pasar, terus teman-teman karom itu ikut menyaksikan penyembelihan itu kita lebih marem gitu loh. Kalau lewat bank itu memang kita tidak tahu kapan dia nyembelihnya. Kan banknya tidak ngasih tahu ini akan disembelih kapan kayak gitu. Itu tidak dikasih tahu. Tidak dikasih tahu, cuma diterima, dan mereka setahu saya itu tidak diberitahu besok. Saya kira dikasih tahu, jadi ini hewan katakanlah dam Anda itu akan disembelih pada sebelum apa ya? Ya. Itu kan dam itu kan di setelah prosesi wukuf itu ya. Ya, jadi setelah di hari tasrik Ya, itu di untuk tasrik. penyembelihan dam. Biasanya kalau dari KBAU Aisyah itu penyembelihannya di tanggal 13 ya. Di tanggal Jadi 13. tidak dikasih tahu intinya. Iya, kalau yang ke bank itu setahu saya nggak dikasih tahu. Nggak tahu kalau sekarang ya. Kalau dulu itu bayar diterima ya sudah sah gitu saja. Gitu ya. Nah, kalau lewat kita dikelola bareng-bareng, nanti kan uangnya dikumpulin dibawa ke pasar nih, dibawa ke pasar. Nanti kita nyari kambingnya berapa yang dibutuhkan, 200 orang ya kita nyari kambing 200. Setelah itu ada penyembelihan, ada dokumentasi di situ, lebih puas gitu, lebih mantap puas, gitu ya. sama. Nanti kita share di grup. Ini sepertinya juga secara tidak langsung menjawab pertanyaan, lebih prefer yang mana ya, lebih suka yang mana Ustadz ya? Ya, kalau saya lebih suka yang dikumpulkan itu di sana besok ketika itu kumpulkan uangnya, biasanya sudah dikumpulkan di karom ya. Iya. Itu terus nanti dikumpulkan, kita bawa ke pasar untuk cari hewannya, terus penyembelihan di situ disebutkan namanya siapa, terus didokumentasikan. Nah, itu saya kira jamaah nggak perlu bingung-bingung harus store kemana. Lagian kan kita kadang jamaah nggak tahu banknya di mana kan gitu kan. Nah, maka saya kira lebih aman, lebih nyaman dan lebih memuaskan ketika dikumpulkan saja di masing-masing rombongan, terus nanti kita belikan bersama-sama. Tapi misal saya pilih opsi saya lewat bank saja, mudah nggak sih cari kayak gerai atau mungkin loket banknya itu? Ya makanya itu kadang kita taruh mamanya tinggalnya di hotel yang memang jauh dengan pusat keramaian kayak gitu kan. Kita kan jadi susah, harus nyari dulu kan. Harus nyari gitu. dulu ya? Harus nyari banknya, terus kadang nilainya juga sudah ditentukan dari bank kayak gitu. Kalau yang setahu Ustadz sendiri kayak bank di Saudi sana lah ya, yang menerima pembayaran dam itu bank apa itu? Setahu saya Bank Araji namanya. Bank Araji. Itu menerima itu pembayaran dam. Bank Araji ya. Iya. Oke. Terus apa nih ya? Dan kalau di bank itu setahu saya itu jatuhnya lebih mahal. Oh, jatuhnya lebih mahal. Iya, jatuhnya lebih mahal. Nggak tahu karena mahal itu nanti jadinya jadi hewannya besar atau gimana. Kita kan belum pernah menelusuri ke sana. Tapi kalau lewat dikumpulkan di masing-masing KPIH, terus nanti dibawa ke pasar, dibelikan di pasar, itu lebih murah. Kita bisa milih. Ya namanya harga bawa rupa lah ya kayak gitu. Kalau kita mau nyari yang gede-gede ya bisa, tapi yang penting paling utama kan kita cari sahnya kan gitu kan. Biarpun kecil tapi sah, tapi sesuai dengan hukum syar'inya ya sudah, nggak apa-apa kayak gitu. Iya. Ya demikian, semoga membantu jamaah. Mungkin itu saja dulu Ustadz. Terima kasih untuk untuk obrolannya, semoga bermanfaat membantu jamaah semua untuk kelancaran pelaksanaan ibadah haji. Oke, demikian dari kami tim media KBIH Aisyah mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.